Coba bayangin, suatu pagi di tahun 2026, lo pergi ke pasar buat belanja kayak biasa. Tapi begitu lihat harga, lo cuma bisa ngelus dada. Beras sudah nyentuh 25.000 per kilo, cabe 150.000 sekilo, telur 50.000 sekilo. Dan lo mikir, ini udah kebangetan sih. Padahal kalau flashback 5 tahun ke belakang, siapa yang nyangka cabe pernah nembus 100.000? Siapa yang kepikiran minyak goreng bisa langka dan harganya naik 2 kali lipat cuma dalam hitungan minggu? Yang lebih nyesek, tiap harga kebutuhan naik, gaji lo nggak ikut naik. Tabungan lo pelan-pelan dimakan inflasi. Saham merah, deposito ketinggalan jauh dari laju kenaikan harga makan. Sementara di tengah kekacauan itu, ada orang-orang yang justru makin kaya. Bukan karena mereka spekulan, bukan karena mereka punya akses orang dalam, tapi karena mereka punya aset yang tepat. Aset yang nilainya justru naik ketika ekonomi kayak kapal bocor. Aset yang sekarang masih murah, tapi 2 tahun lagi bakal jadi rebutan. Dan parahnya, itu adalah aset yang sebenarnya bisa lo punya dari sekarang. Cuma kebanyakan orang nggak ngeh. Hari ini, gua bakal bongkar tuntas. Aset apa yang bakal meledak nilainya di 2026 dan kenapa lo harus mulai ngelirik dari sekarang sebelum semuanya telat. Bagian pertama, realita pahit yang banyak orang nggak lihat. Sebelum kita ngomongin asetnya satu persatu, ada hal penting yang mesti lo pahami. Kondisi hari ini udah beda jauh dibanding 10 atau 20 tahun lalu. Kebanyakan orang masih pakai pola lama, kerja keras, nabung, beli saham atau properti, terus tunggu hasil. Masalahnya, sekarang dunia udah berubah, dan pola lama itu nggak cukup lagi. Pain point pertama, inflasi tersembunyi yang diam-diam ngikis nilai uang lo. Bank sentral bilang inflasi 3-4% per tahun. Tapi coba hitung sendiri. Harga beras, minyak, daging, bensin, listrik, sekolah anak, semuanya naik jauh lebih agresif. Kalau jujur, inflasi hidup nyata tuh bisa 8-12% per tahun. Artinya, tabungan deposito 100 juta dengan bunga 5% sebenarnya turun nilainya tiap tahun. Pain point kedua, aset konvensional udah terlalu mahal. Rumah tipe kecil di pinggir Jakarta bisa tembus hampir miliaran. Saham blue chip udah tinggi. Emas naik terus. Masuk sekarang, hasil kecil, resiko gede. Pain point ketiga, tanda-tanda resesi global makin jelas. Ekonom bilang 2-3 tahun ke depan bakal ada hantaman besar. Geopolitik panas, supply chain rapuh, krisis pangan mulai muncul. Pertanyaannya bukan apakah krisis akan datang, tapi seberapa parah. Dan setiap krisis datang, saham dan obligasi rontok duluan. Tapi, ada satu jenis aset yang justru naik ketika semuanya turun. Real aset yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oke, kita masuk ke inti. Bagian pertama, lahan pertanian produktif. Lo mungkin langsung mikir, gua bukan petani, ngapain beli sawah? Tunggu dulu. Fakta pertama, lahan pertanian adalah aset yang paling langka di dunia. Tiap tahun, banyak puluhan ribu hektar sawah di Indonesia hilang, berubah jadi pabrik, rumah, jalan tol. Suplai turun, sementara mulut yang harus disuapin makin banyak. Hukum ekonomi sederhana, suplai turun, demand naik sama dengan harga naik. Fakta kedua, negara-negara besar udah gerak duluan. Cina, Saudi, Jepang, Korea, semua lagi borong lahan produktif di luar negeri. Mereka tahu, krisis pangan itu bukan teori, tapi masa depan yang udah di depan mata. Fakta ketiga, lahan pertanian kasih lo dua keuntungan sekaligus. Capital gain, harga tanah naik 10-15% per tahun, bahkan 20-30% di lokasi tertentu. Bandingin sama emas yang cuma disimpan tanpa hasil, atau saham yang volatil, atau properti kota yang harus disewakan dulu. Tapi ada syarat, jangan beli tanah terus dibiarin. Harus produktif, harus ada air, harus legal, harus bisa diakses. Bagian kedua, aset kedua, komoditas pangan strategis. Beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, gula, garam, minyak goreng, ini aset yang konsumsi hariannya stabil dan terus naik. Alasannya sederhana, orang bisa nggak beli HP baru, bisa nunda beli kabar, tapi nggak bisa nunda makan. Harga pangan fluktuasi gila-gilaan, tapi arah jangka panjangnya cuma satu, naik. Cuaca buruk, gagal panen, hama, suplai putus,
harga meledak. Cara mainnya, nyetok komoditas tahan lama, jadi distributor atau pengepul, main di produk turunan bernilai tambah. Kuncinya cuma satu, paham siklus harga, punya penyimpanan, dan punya jaringan pasar. Bagian ketiga, sumber air. Ini aset yang paling orang remehin. Air itu kelihatannya gratis, sampai suatu hari lo buka keran dan gak keluar apa-apa. Sumur kering, PDAM macet berhari-hari. Jakarta aja muka air tanahnya turun 5-10 cm tiap tahun. Sumur bor makin dalam dengan waktu. Di luar negeri, krisis air bahkan udah jadi isu nasional, dan konflik perebutan air itu nyata. Kalau lo punya tanah dengan akses air bagus, sungai, mata air, atau sumur stabil, nilainya akan melonjak. Di beberapa negara, hak atas air itu bahkan lebih mahal dari tanahnya. Strateginya, pastikan lahan punya akses air, investasi sumur dalam atau sistem tampungan hujan, bisnis pengolahan air, depo, filtrisasi, sampai teknologi desalinisasi. Orang bisa hidup tanpa listrik beberapa hari, tapi tanpa air bersih lebih dari 3 hari, nggak mungkin. Bagian keempat, tanaman produktif bernilai tinggi. Lahan itu penting, tapi isi lahannya jauh lebih penting. Ada beberapa tanaman yang permintaannya stabil dan cenderung naik. Jahe merah, cabai, porang, kelapa, pisang Cavendish. Punya lahan kecil 500 meter pun bisa dipakai untuk tanaman cepat panen. Kalau nggak punya lahan, bisa kolaborasi dengan petani, bagi hasil atau masuk proyek kebun produktif. Yang penting, ada pasar, ada permintaan, dan ada yang bisa mengelola. Bagian kelima, energi dan material industri. Kategori ini lebih teknis, butuh modal lebih, tapi potensinya besar. Termasuk minyak, gas, batu bara, nikel, litium, tembaga, kobalt. Kenapa penting? Karena dunia lagi transisi energi. Mobil listrik, panel surya, baterai, semuanya butuh mineral langka. Dan demand bisa naik 300-500% dalam 10 tahun. Cara mainnya, beli saham perusahaan komoditas, masuk ke bisnis turunan, misalnya battery manufacturing, atau koleksi melagam mulia selain emas. Resikonya lebih tinggi, tapi potensi lonjakannya juga gede. Bagian ketujuh, kenapa semua aset ini akan meledak di 2026? Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak 2027? Karena ada beberapa faktor yang ketemu di satu titik waktu. Satu, siklus ekonomi global menuju resesi 2025-2026. Iklim makin ekstrim, panen makin kacau. Geopolitik panas, suplai global makin rapuh. Krisis pangan mulai muncul. Pertanyaannya bukan apakah krisis akan datang, tapi seberapa parah. Dan setiap krisis datang, saham dan obligasi rontok duluan. Pertanyaannya cuma satu. Lo mau jadi orang yang baru sadar setelah harga tinggi, atau mulai bergerak dari sekarang pas semuanya masih kebeli?